Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to SMK PGRI Bandung YouTube channel. Di video kali ini masih bertemakan podcast, yaitu podcast episode yang ketiga dengan tamu yang spesial. Tunggu dulu sebelum saya perkenalkan tamunya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe dan komen, like, kemudian share ke semua media sosial kamu dan ditekan juga tombol loncengnya. Oke, seperti yang tadi saya bilang bahwa hari ini kita akan kedatangan tamu yang spesial. Kenapa spesial atau istimewa? Karena beliau adalah pendiri sekaligus kepala sekolah di SMK PGRI Bandung ini. Nah, siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Andes Haji Lili Sukmana MS. Tepuk tangan, rame ya. Oke. Kita langsung saja ke Bapak Lili. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan Bapak untuk ngobrol sedikit dengan kami semua di sini di podcast di YouTube channel SMK PGRI. Bapak udah follow belum? Udah subscribe belum Pak? Udah. Di like belum Pak? Udah. Alhamdulillah. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan beliau, perlu kalian ketahui juga bahwa SMK PGRI Bandung ini hanya ada satu-satunya ya Pak di kota Bandung gitu. Jadi gak ada lagi atau mungkin belum ada lagi? Belum. Oh, belum ada lagi. Jadi di SMK PGRI Bandung di Jalan Kencanawangi Utara nomor 22 ini salah satu-satunya SMK PGRI yang ada di Kota Bandung. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan beliau. Sebelum menceritakan tentang SMK PGRI Bandung, boleh saya ngobrol sedikit sama Bapak. Mungkin Bapak punya pengalaman mengajar atau yang lainnya sebelum akhirnya Bapak menjadi kepala sekolah di SMK PGRI Bandung? Iya. Sedikit pengalaman flashback ya. Tahun 1988. Saya belum lahir. Ya. Sebagai dulu PNS ya. Oh iya. PNS DPK itu yang dipekerjakan di sekolah swasta. Waktu itu tahun 88 itu SPG PGRI yang berlokasi di Jalan Cipagalong Girang. Oh iya. Nah itu Bapak jadi ASN di sana. Ya, terus ada regulasi dari pemerintah bahwa sekolah pendidikan guru itu ya bukan ditiadakan lah gitu ya. Ya akhirnya kita melebur jadilah SMA PGRI yang sekarang jadi SMA PGRI 2. Nah Bapak jadi dari SPG SN pindah ke SMA PGRI 2, kemudian berjalannya waktu jadilah Wakasek Kurikulum di SMA PGRI 2 dengan waktu itu teman Bapak almarhum Pak Wawan Suwandana sebagai kesiswaan. Tahun 2000 Ibu Kepala Sekolah Ibu Hajah Armilah AHSH almarhumah memberikan arahan kepada Bapak sama Pak Wawan itu. Dan ini SMA yang tadinya SPG itu muridnya siswanya banyak. Begitu SMA menurun, decline. Ya akhirnya Ibu almarhumah itu udah kita bikin sekolah menengah kejuruan. Lalu siapa yang akan mengelolanya? Itu termasuk ngurusin izin. Salah satunya diantaranya Bapak ditunjuk. Nah, kemudian Bu berjalan waktu, Bu Haja Armilah menyerahkan SMA ke Pak Wawan sebagai kepala sekolah, kemudian SMK ke Bapak. Terus Bapak. Kita berjalan bersama rekan-rekan yang lain proses izin sehingga pada tahun 2000 ya kita usulkan izin ke Provinsi Jawa Barat. Itu ya Dinas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ya Provinsi Jawa Barat, dan alhamdulillah keluar izinnya. Berjalan waktu, tentunya ini tempatnya bersamaan dengan SMA. Oh, waktu itu belum di sini lokasinya. Jadi tempatnya bersamaan sehingga mungkin kita ada istilahnya kompetitor yang secara tidak disengaja ada persaingan kompetisi karena levelnya sama kan. SMA dengan SMK. Berarti Bapak dari awal ngajar memang udah di Yayasan PGRI? Udah di Yayasan PGRI. Gitu. Ya, berarti ini sekaligus sejarahnya ya, sekaligus sejarah terbentuknya SMK PGRI dari sebelumnya masih gabung di SMA PGRI 2. Nah Jalan sekarang Spagalo. Nah sebelum akhirnya sampai ke
sekarang punya gedung sendiri di Jalan Kencanawangi Utara nomor 22 ya. Iya. Nah, coba dijelasin sejarahnya. Proses perjalanannya ya kita mungkin ya artinya ya coba untuk lebih mandiri, didorong oleh semua pihak termasuk dari yayasan, YPLP PGRI Kota dan YPLP PGRI Provinsi, bahwa kita harus mandiri, artinya tidak gabung di sana, migrasi dulu dari SMA itu kita ikut numpang dulu di SMP PGRI 7. Oh, yang di sebelah. Oh iya. Dulu Pak Haji Udian kepala sekolahnya. Berarti duluan SMP PGRI ya? Iya, SMP udah lama. Oh, udah lama. Kita numpang tuh di lantai atas tuh. Jadi sekolahnya kita siang. Dulu juga waktu di Cipagalo SMA pagi, SMK siang. Akhirnya dari SMP ini kita berusaha dengan pengurus yayasan kota juga untuk mencari tanah. Ya, tanah untuk lokasi. Kebetulan dekat SMP PGRI 7 ini tuh ya, ada tanah kosong ini dulu sawah. Oh, ini tuh sawah. Ya, setelah itu tahun berapa sih Pak? Pindah ke sini itu sekitar 2007 lah. 2007 2008. Iya. Masih sawah ini. Iya, masih sawah. Nah, 2007 2008 kita kan migrasi dari Cipagalo ke sini. Nah, kita di SMP kemudian kita sampaikan kepada pengurus yayasan kota dan provinsi bahwa di sini ada tanah yang mau dijual. Ya, kebetulan pemiliknya diketahui Pak Haji Rahman yang di Jalan Sri Bulan. Saya dengan Pak Haji Teddy pergi ke sana. Dan dari cepatnya lah nego-nego, saya sampaikan lagi karena SMK kan belum punya uang itu. Masih nebeng. Ya, nebeng ke yayasan provinsi. Waktu itu sudah ada pergantian pengurus di provinsi waktu pas mau bayar ini, yaitu pengurus baru yaitu Pak Haji Damin Hermanto almarhum. Nah, akhirnya ceritanya dibeli sama yayasan ini seharga nawarin di pertama 1 juta per meter. 1 juta. Nah, ini luas tanahnya 2115 meter persegi. Ya, jadi begitu itu Bapak lobby datang ke rumahnya akhirnya. Oke Pak Lili lah, kalau untuk sekolah saya turunkan saja jadi 500.000 per meter. Kan lumayan. Iya, lumayan banget setengahnya itu dipotong aja. Akhirnya saya sampaikan lagi ke bapak-bapak pengurus yayasan provinsi itu ya PLP provinsi. Pak ini nih, Pak silahkan bayar. Singkat cerita dibayar lah. Gitu. Dan ada bagusnya juga pemilik tanah ini Pak Haji Rahman. Iya. Pak Lili ini 2115 bilang aja ke yayasan bayarnya 2.000 aja. Biar yang 115 meter Bapak wakaf aja. Itu bagus Pak Haji itu. Ya, jadi kita perhatikan cuma 2.000 kali 500 kan 1 M ya. Gitu. Akhirnya yayasan yang bayar selesai. Tapi kita belum, setelah punya tanah kita belum ada bangunan kan. Belum. Iya itu tanahnya. Baru tanah aja nih. Bahkan ini kontur tanah ini di bawah jalan. Tadi kan sawah. Jalan yang di depan itu di atas. Tanah di bawah. Jadi genangan air di sini. Gitu. Ya, singkat cerita, ya kita juga berusaha bersama rekan-rekan semua, termasuk yayasan, arahannya, ya akhirnya tanah ada, bangunan belum. Nah, gimana tuh sampai akhirnya? Saya dengan teman-teman, Ibu Bapak Guru Wakasek pada waktu itu ya, membuat proposal. Kebetulan Pak Gubernurnya Pak Ahmad Heriawan. Saya juga proposal untuk bantuan. Dan dapat 2 lokal. Langsung bangun. Yang kebangunnya konsultannya dari SMK Negeri 6 Pandang. Bangunan pertama yang mana Pak? Yang itu yang di depan, yang ruang TU sama lab. Sampai lab. Ya, dua lokal kan? Iya. Nah, 2 lokal dapat, alhamdulillah. Tahun berikutnya Bapak bikin lagi proposal. Nah, di saat baru bangun 2 itu anak-anaknya masih di SMP. Masih di SMP. Ini belum dipakai yang 2 itu. Belum. 2007 belum ya? Kemudian kita itu bangunan itu bukan 2007. Baru dibangun. Ini kan lama kosongnya. Tanah ini lama berbentuk tegalan aja gitu kan. Berarti 2007 itu baru dibeli tanah. Pembeliannya bukan 2007. Itu nego kita pindah ke SMP 2007 itu. Iya. Jadi pembeliannya itu kalau tidak salah sekitar tahun 2011 lah, 2010-2011. Nah, mulai dibangun itu 2012. Bangun, ya jadi sebelum dibangun ya kita di SMP. Ya 2012 bangun 2 lokal, alhamdulillah beres. Tahun berikutnya lagi ngajukan lagi proposal ke Pak Gubernur. Dapat lagi 2 lokal, yang ini. Yang ruang guru sama perpus. Itu.
Alhamdulillah kan jadi ada 4. Nah, setelah itu baru kita merintis. Sebagian pembelajaran ada di sini, yang sebagian ada di SMP. Ya begitu. Terutama ya mungkin ada beberapa praktek di sini. Gitu. Setelah itu ngajukan lagi ke yayasan, Pak. Ini kayaknya SMK berkembang juga sih. Waktu kita pindah dari SMA itu jumlah siswa hanya sekitar 80 orang lah. 80 semuanya itu bahkan kurang 76 kalau salah. Migrasi dari SMA. Kemudian di sini lumayan berkembang tambah. Ya. Setelah itu kita udah punya 4 lokal, laporan ke yayasan kota dan provinsi. Alhamdulillah dapat bantuan dari yayasan. Yang sebelah sana. Yang sebelah sana. Tadinya kan mau 8 lokal, tapi yang diberikan hanya untuk 6 lokal aja. 4 di bawah, 2 di atas. Oh, berarti gak langsung 8 ya? Iya. Berarti 4 sama 2 di atas. 2. Jadi 2 masuk udah dicor kan. Yang 2 lagi berarti masih bentuk balkon aja. Nah setelah itu Bapak mikir lagi, berusaha dengan waktu itu kasih sarananya Pak Henry. Pak Henry lah kita bikin proposal. Nah, akhirnya ngajukan lagi proposal ke provinsi, dapat lagi 2. Dapat lagi, alhamdulillah. Waktu Pak Gubernur Ahmad Heriawan ya, jadi bagus sekali kita dapat bantuan. Jadilah 8. Berjalan, kita tambah juga, ada lebihnya. Bahkan dari anggaran itu kita bikin UP. Kira itu 8 itu udah dengan yang bagian UP belum ya? Belum. UP bikin lagi, ada sisa-sisa bagian, ada. Udahlah bikin UP. Mentokin aja ya. Gitu. Jadi UP itu ya sisa dari sisa itu. Nah berjalan waktu, ini kan belum diuruk nih. Lapang itu masih berbentuk cekungan. Belum. Nah, ya itu kan belum bentuk lapang sih sebenarnya, renewal kayaknya. Ya, bahasa Sunda. Dari sawah atau ya sebelumnya. Akhirnya itu Bapak ngajukan juga ya kepada pihak rekanan, siapa tahu ada CSR ya. CSR itu perusahaan-perusahaan lain, tapi nggak dapat. Akhirnya kita berusaha, alhamdulillah ada rezekinya, diuruk di tanah ini kurang lebih habis 110 truk engkal barangkalnya di truk 110 diuruk, kemudian di stumnya yang kecil deh, dan jadilah lapang. Ya, lebih tinggi dari jalan. Kalau bangunan memang udah ditinggikan dari jalan. Itu jadilah lapang. Ini proses lapang juga agak lama ya. Ya itulah. Terakhir kita ya masih ada yang sebelah sini kan 2 ini yang sudah didak ini, yang bantuan Pak Gubernur dulu memang yang di atas. Nah itu Bapak ngajukan proposal ke Direktorat SMK di Jakarta untuk RPS. RPS itu ruang praktek siswa. Nah akhirnya ajukan ke sana tahun 2017 kalau nggak salah. 2017, 2018 kemarin yang atas tuh. 2017 ya. Alhamdulillah dapat. Nah, untuk 1 ruangan kita jadikan 2. Ya karena ya maksudnya 1 ruangan RPS itu kan ukurannya lebih dari ruang kelas. Tapi hanya 12 meter. Kalau ini kan berarti jadi 16 meter. Kita jadilah laporan jadi lebih panjang. Alhamdulillah. Nah itulah sampai bantuan terakhir itu yaitu dari Direktorat dari Jakarta. Alhamdulillah berarti total sekarang 8 tambah 6 ya, ruangan kelasnya aja kita sudah ada berapa? 8 tambah 14 ya. 14 tambah ada juga ruang musola kita bangun sendiri. Termasuk ruang ini bantuan dari kota RMP sebagian pakai ini. Ya. Ada rencana pembangunan lagi mungkin? Ya insya Allah mungkin karena Bapak ya udah injury time ya. Hari ada pergantian kepemimpinan transisi. Mudah-mudahan nanti kepala sekolah yang baru lebih gesit lagi untuk dapat bantuan untuk pembangunan. Jadi kita infrastrukturnya dilengkapi lagi. Tapi segini juga sudah alhamdulillah. Itu kurang lebih sedikit riwayat tentang pembangunannya. Jadi ini bertahap nggak sekaligus. Berarti udah ngeluarin berapa angkatan tuh dari yang udah resmi SMK PGRI? Kalau SMK PGRI kalau kita anggaplah formalnya itu tahun 2000 berdiri kan. 2002 itu baru kita meluluskan kan. 2001, 2002, 2003 kita meluluskan pertama. Sekarang udah 2021.
Hitung aja deh. Itu ya. Jurusan pertama Pak di SMK PGRI itu apa? Pertamanya itu administrasi perkantoran aja, hanya satu jurusan. Oh, waktu itu ada OTKP aja. Ya, Bapak juga ini sejarah jangan sampai dilupakan. Pembinanya itu kita sister schoolnya waktu itu ya, pembimbingnya dari SMK Negeri 3 Bandung. SMK 3. Iya, yaitu termasuk Pak Ashari, kemudian Pak Anwar, ya, gitu. Pembimbing kita itu waktu pertama-tama berdiri. Jadi, sekarang udah ada berapa kompetensi keahlian di SMK PGRI? Iya, kompetensi keahliannya kita bertambah. Pertama AP ya, administrasi perkantoran. Sekarang jadi OTKP ya. OTKP ya, sekarang. Kemudian kita tahun berikutnya 2 tahun kemudian kalau bisa pemasaran. 2000? Pemasaran itu 2 tahun setelah ini, 3 tahun setelah AP. Yang BDP mah udah di gedung belakangan ini. Ya. Enggak, masih di sana juga. Masih tapi di kan 2000 kan? Iya. Sekitar 2004 2005 kita bikin BDP. Ya, kemudian berkembang, pindah ke sini baru kita bikin multimedia. Oh, berarti pas pindah ke sini baru ada multimedia. Tambah lagi kita ada perbankan syariah kan, setelah multimedia perbankan syariah. Jadi total ada 4 kompetensi keahlian di SMK PGRI. Ada 4 ya. Dari OTKP, kemudian BDP, multimedia dan perbankan syariah. Nah, kita juga nanti ngadain podcast Pak, ngobrol dengan para kakomlinya gitu. Iya. Nanti tinggal diterusin lagi. Oke. Kalau di sini mungkin Bapak bisa menjelaskan secara singkat saja tentang struktur organisasi yang ada di sekolah ini. Struktur organisasi yang ada di sekolah sini ya intinya hampir sama dengan sekolah-sekolah lain ya. Jadi kepala sekolah itu kan ada rekannya, ada komite ya, komite sekolah, dan itu ke atasnya secara vertikal kita ke Dinas Pendidikan, maksudnya KCD wilayah 7 dan ke YPLP PGRI. Ya kalau SMK sekarang kan langsung ke provinsi. Ya, tapi tentu dengan koordinasi dengan YPLP kota. Jadi kepala sekolah, ada komite sekolah, kemudian ya ada Wakasek. Wakaseknya ada 4 ya, 4 yaitu pertama Wakasek kurikulum yang sekarang dipegang oleh Ibu Regina MPD ya, Ibu Regina. Kemudian Wakasek kesiswaan Ibu Yeni Anisah SPD. Kemudian untuk hubungan industri dan sekarang dengan humas ya. Jadi Ibu hubin Chandra, mas atau hubin aja? Harusnya pakai mas sekarang. Mas. Ya. Biar lebih meluas gitu ya Pak? Ya lebih. Ya betul. Hubin mas. Jadi tidak ini. Ibu Chandra ya, 6 fit ya, SE ya. Kemudian yang sarana prasarana itu Pak Dian. Pak Dian itu sarjana. Apa ya Pak Dian itu Muhammad budaya Dian ya? S. Ya. Gitu. Ya itu. Humaniora. Hum kan? Iya. Hum. Ya, alumni Unpad kan? Iya. Oh iya. Nah itu jadi makasih. Kemudian komlinya ada 4 ya. Komli pertama yang AP ya atau OTKP ya sekarang itu Ibu Leli dah. Ibu Leli. Iya. Kemudian BDP Ibu Astari, tepuk tangan. Ada di sini. Ini alumni UNJ. Alumni UNJ. Ya, selamatlah Bu Astari ya. Astari itu apa nih? SPD ya? SPD ya. Kemudian untuk multimedia Ibu Siti Aliyah ya. Siti Aliyah ya. ST ya. Ya. ST. Ya, kemudian yang untuk perbankan syariah Ibu Yekti ya. Yekti SPD ya. Alumni UPI Bandung ya. Ya, itu mungkin secara garis besarnya. Jadi kita ada 4 komli gitu. Dan 4 Wakasek. Alhamdulillah kita sampai sekarang jadi SMK PGRI ini kalau memasuki mau semacam ya KKN ulang tahun itu udah sebenarnya harus ulang tahun ke berapa kalau 2000 Pak? 21 ya? Ke 21. Nah kita lihat kapan kita ulang tahunnya, lihat aja SK resminya kan itu ada di Busani ini di TU itu. Pernah perayaan ulang tahun? Dulu disatukan sama kegiatan kalau pensi
Oh, pensi. Ya, pernah tapi nggak terlalu dilakukan. Insya Allah nanti mungkin ke depan bisa jalan-jalan Pak. Ya. Oh, kalau jalan-jalan dulu sebelum pandemi itu sering Pak Jim ya. Iya nih. Kita itu ke kunjungan industri terutama ya, sekaligus kita kan sambil jalan-jalan, sambil wisata ya. Ujung terakhir itu kan ke pabrik ini Yakult gitu misalnya ya, ABC di Jakarta. Yakult kalau dari ABC kan larinya nanti ke Ancol. Aduh, dari jalan-jalan. Aku belum ngalamin loh jalan-jalan di sini. Kalau dari Yakult kan deketnya ke Bogor itu ada apa Pak? Janggal. Itu Janggal. Ikut ya? Enggak, orang saya belum masuk. Oh, belum ada. Saya 2016 Bapak di sini. Dulu itu kita waktu mesti ingat Ibu Wakasek Kurikulum yang dulu ya, Ibu Hermina tuh. Kita jalan-jalan ke Jogja ke pabrik batik gitu. Pulangnya tadi ke Prambanan, ke Borobudur. Oh, terakhirnya kemarin perpisahan ke Jogja. Iya. Tuh Wakasek waktu Bu Ana itu sudah jadi ASN sekarang di SMK Negeri berapa 10 ya. Bu Ana itu Wakasek Kurikulum dulu. Sebelum Bu Regina itu kan Bu Hermina, Bu Ana ya. Kalau Wakasek siswaan sebelum Mbak Dian Pak Henry. Iya, ya itu. Jadi kita dulu sering jalan-jalan. Ya karena jalan-jalan artinya kunjungan kerja industri ya. Ya jadi ada kerjanya, ada jalan-jalannya. Ya, gitu. Ada refreshnya dan ada kita juga pernah mengadakan outbound, guru-guru outbound. Yaitu di mana? Yang deket aja di Arung Jeram di Ciwidey. Itu kan ada Arung Jeram Mbak. Pak Jim ikut ya? Ya. Arung Jeram. Siti Cileunca. Nah, kalau yang paling sering itu ke Pangandaran. Gitu ya. Pangandaran itu refreshing. Ya. Jadi itulah beberapa hal. Memang SMK salah satu ciri khasnya itu memang harus link dengan dunia usaha dan industri kan. Maka siswa dibawakan pada situasi atau kondisi ini industri, dan mereka yang sering juga kita ke pabrik yang itu Pak Jim yang Indomie yang di Padalarang tuh ya itu dulu kita sering kan Indofood ya, itu kunjungan kerja industri. Tapi setelah di Indofood itu rekreasinya ke Jakarta. Jauh ya. Padalarang ke Jakarta refresh itu ya. Iya. Itu enak ya, saya belum masuk lagi. Nanti ada kemarin yang nawarin siapa tahu mau ke pabrik teh Walini pernah juga yang di yang di ini yang sekarang jadi mau jadi ini. Oh, Padalarang. Bukan Padalarang Pak, di Cikalong Wetan. Oh iya. Ya, sebelum Cikalong Wetan itu ada. Sekarang ada nawarin Pak Jim pabrik teh di Pangalengan, ada villa juga katanya mau kunjungan istri. Tapi kan tapi masih COVID. Tapi mudah-mudahan cepat berakhir lah. Ya. Iya. Apa? Bali. Mau ke Bali? Iya. Dan alhamdulillah perkembangannya memang SMK ya dari segi kuantiti siswa lah, dari tahun ke tahun, dari kita berangkat dari hanya puluhan siswa ya. Kita bahkan pada puncaknya kita dulu hampir mencapai kurang lebih 500 siswa. Tapi begitu ada decline kesini ada penurunan, memang kita juga perlu dipikirkan. Ada mungkin salah satu yang paling gampang sekarang kan nyalahkan pandemi itu ya. tapi benar kan memang pandemi memang mengaruh ke mana-mana ya Pak. Mengaruh, memang daya beli masyarakat juga berkurang karena sebenarnya masyarakat nggak usah takut masuk aja kan sekolah kita. Dulu kan SMK PGRI terkenal juga dengan sekolah gratis Bu. Iya, karena kita dapat bantuan dari Pemda Kota Bandung. Betul, sekolah gratis akhirnya berkembang. Sekarang nggak ada lagi karena kita sudah ada di bawah provinsi kan, bantuan itu. Paling RMP juga tidak sebesar yang dulu. Tapi alhamdulillah kita bisa berjalan lancar semuanya, dan guru-gurunya pada muda-muda. Termasuk energi lah. Nah, yang laki-lakinya energi sekali, yang berbuatnya apalagi ya, pokoknya alhamdulillah. Dan ini prospek masa depan SMK ini tergantung dari kita semua pengajar. Jadi how to create the customer value itu kan adanya paling utama di guru. Gurunya bagus, pengajarnya menyenangkan, siswanya seneng. Kalau diajar sama Bu Sri, sama Bu Astari, semangat. Apa anak-anak bilangnya saya galak Pak? Nah itu kan pelayanan yang paling depan itu di front office itu, customer itu adalah ibu bapak guru ya. Saya percaya semuanya pada energi dan pada semangat lah.
Iya. Ya mudah-mudahan SMK PGRI makin lama makin pesat maju. Mudah-mudahan pandeminya juga cepat bisa kita atasi ya. Betul. Bisa kita atasi. Jadi kita bisa ya semoga bentar lagi kan kita mau tetap muka terbatas ya. Iya. Tetap muka terbatas ya, mudah-mudahan kita mulai minggu depan tanggal berapa Pak? 13. Tanggal 13. Oh, berbarengan dengan PTS. Iya. Simultan aja. Oh. Iya, enggak apa-apa. Oh iya. Tanggal 13 September 2021 kita sudah mulai. Nah, itulah mungkin yang lain-lainnya mungkin karena visi misinya apa sih? Visi misinya jelas. Sekalian Pak visi jadi visi misinya itu SMP PGRI itu jadi mencetak lah gitulah lulusan-lulusan yang unggul gitu kan. Iya. Lulusan unggul akan terwujud jika proses belajar mengajarnya juga unggul gitu kan. Iya. Jadi intinya input, proses, output. Output akan tergantung juga pada proses. Proses juga ada inputnya. Insya Allah kita semuanya berjalan dengan normal, dengan baik. Inputnya juga baik, prosesnya juga baik. Insya Allah output dan outcome-nya juga diharapkan baik. Jadi kita mengharapkan SMK PGRI punya lulusan yang unggul, mampu berkompetisi di era globalisasi. Ya, jadi mereka punya pertama akhlak yang mulia, skillnya bagus ya, kemudian attitude ya termasuk akhlak tadi dan juga knowledge-nya, pengetahuan. Jadi kita akhlak, knowledge ya dan skill gitu. Kalau orang bilang lulusan SMK itu ada 3 segmen katanya, BMW. B-nya apa? Ya, BMW-nya itu yaitu istilahnya bekerja. Di mana lulusan SMK bisa artinya terserap oleh dunia kerja. Kata link and match antara skill yang dimiliki oleh siswa dibutuhkan oleh dunia industri, dunia usaha industri. Itu bekerja berarti kan? Jadi tidak ada istilahnya gap. Ya, B-nya itu, M-nya itu apa ya? Melanjutkan anak SMK punya peluang untuk melanjutkan ke studi lebih tinggi, bisa ke politeknik gitu. Nah, untuk skill gitu ya kuliah. Itu kan bagus. Dan yang terakhir W-nya itu ya, W-nya yaitu wirausaha, wira swasta. Jadi tidak mencari kerja tapi menciptakan lapangan kerja. Itu yang paling ideal katanya. Program pemerintah kan gitu. Jadi menciptakan lapangan. Nah, itu dibekali semua oleh ibu bapak guru di SMK PGRI. Insya Allah wirausahanya, dan kita juga beberapa waktu yang lalu dapat bantuan Bu dari direktorat di Jakarta ya. Apa pun namanya Bu? SPW. Itu grupnya Ibu Astari. Yang waktu itu kita pameran. Ya, SPW itu Sekolah Pencetak Wirausahawan ya. Dan dapat bantuan dari pemerintah di Jakarta. Dan kita pameran produk siswa di Hotel Grand Cordela ya, Jalan Soekarno-Hatta. Tapi itu pamerannya internal ya. Internal, jadi nanti kita ada experience, ada pengalaman nanti siswa berani gitu ya. Nah itu, dan alhamdulillah mudah-mudahan ya SPW ini terus kita berlanjut. Itu mungkin. Lagi ya Bu. Tadi visi sekaligus disebutkan visinya. Nah sekarang harapan nih, tadi kan Bapak udah menyebutkan harapannya untuk lulusan ya. Nah sekarang harapannya berhubung sekarang Bapak sedang dalam masa transisi ya, nanti kan akan digantikan dengan kepala sekolah yang baru. Nah harapan Bapak untuk siswa-siswi dan untuk sekolah ini terutama apa Pak? Bisa disampaikan? Harapannya tentu pertama eksistensi sekolah harus tetap dipertahankan. Dengan tentu bukan hanya eksis, tapi punya keunggulan. Ya sekarang kan kita ada sekolah yang namanya sekolah penggerak. Nah kita masuk sah. Ya tentunya harapan Bapak, silakan kepada penerus, kepala sekolah nanti siapapun, lebih maju lagi, lebih unggul lagi. Gitu. Baik tentunya segala hal lah. Ibu bapak gurunya juga senang di sini, gitu, siswanya senang, dan alumninya juga pada senang. Akhirnya ya itunya ya kita mengharapkan sesuatu ridho Allah Subhanahu wa taala, kita maju terus. Ya. Nah, ada tambahan tuh langkah-langkah ke depan untuk menjalankan visi SMK PGRI Bandung dari Bapak. Iya, langkah-langkah ke depan pertama itu SDM-nya dulu. Ya. SDM di sini adalah keywordnya, kata kuncinya. Dalam organisasi apapun SDM kuncinya. Ada pepatah man behind the gun.
Apapun teknologi canggih apapun, kalau man-nya itu nggak bisa, ya itu berarti kan wasting time aja, buang-buang waktu ya. Jadi satu SDM-nya yang mumpuni, artinya tuh kreativitas yang tinggi, tentu dengan kedisiplinan juga tinggi, dan pengetahuannya terus berinovasi atau berkreativitas. Itu ibu bapak guru kuncinya. Ya tentu dengan kepala sekolahnya ya, semuanya lah, stakeholder ya semuanya. Nah itu intinya SDM-nya kompak. Harus kompak. Nah kalau teamwork-nya bagus, sepak bola kan tanpa teamwork yang bagus nggak mungkin terjadi gol kan. Nantinya awal gol. Kecuali kipernya bunuh diri. Ya, jadi ada teamwork yang bagus, insya Allah bagus. Nah, itu dari teamwork yang bagus, punya skill dan knowledge yang bagus, insya Allah lebih maju lagi. Ya, jadi intinya di SDM. Dukung infrastruktur. Infrastruktur ya tentu harus mendukung juga. Jadi infrastrukturnya lebih lengkap lagi. Kayak gini itu udah bagus nih. Tinggal disempurnakan. Ya, Pak Jimmy ini sudah kreatif nih. Ya, dari kita semuanya teamwork lah. Jadi kemajuan ini tidak hanya di satu orang. Bukan hanya di kepala sekolah, teamwork semuanya. Jadi kolaborasi lah. Ibu bapak guru berfungsi sebagai ibu bapak guru yang bagus, yang baik, kepala sekolah begitu, siswa juga begitu, penjaga begitu. Insya Allah nantinya di TQM, Total Quality Management. Insya Allah. Nah, ada lagi tuh Pak, pesan untuk guru dan siswa. Bapak ya selamat untuk selalu berjuang ya mencerdaskan bangsa, mulailah dengan lillahi ta'ala. Insya Allah ikhlas, walaupun kita tahu ya maaf ya, menurut kita tidak seberapa sih guru itu ya, tapi ikhlas dulu niatnya ibadah. Insya Allah ibu bapak guru kita akan maju. Dan tentunya bagi siswa semangatlah belajar. Jangan sampai, sekarang godaannya banyak sekali Bu. Kan banyak itu sekarang game online gitu ya, bisa-bisa merubah daya nalar anak gitu, game online. Makanya kita gitu kalau berlebihan ya Pak ya. Harusnya ke Menkominfo ya, tolong Pak ini game online-nya di offline aja. Itu kan gangguan ya. Memang ini kasusnya banyak terjadi terutama di sekolah-sekolah. Ya kita terus terang memang siswa itu masa transisi ya, pemikirannya banyak godaan. Dari SMP ke SMA. Ya jadi intinya siswa harus semangat belajar. Jelas ibu bapak guru kunci. Dan tentunya kebersamaan kita itu saling membantu, saling menolong. Ada teman kita yang kurang paham dengan IT, mungkin perlu kita bantu gitu ya. Nah sekarang walau bagaimana di dunia IT ini, mau tidak mau, suka tidak suka harus bisa. Iya harus bisa. Nah, orang kan sekarang lagi kita aja lihat katanya mobil itu otonomi, mobil otonom ya, tanpa supir nanti Ibu Sri tinggal duduk aja ke Jakarta. Auto drive gitu. Udah autopilot. Nah itu kan teknologi semacam itu mungkin dilahirkan dari teknologi ya, dari proses belajar mengajar kan. Apalagi sekarang bisnis kan kita nggak usah bisa pesan barang kita jam 3 subuh. Iya itu apa? Nggak usah mikir ini harus ke toko atau apa ya. Kita bisa mixer. Enggak. Saya mau mixer nih. Pak Jimmy pesennya jam 2 subuh, bisa buka tokonya besok pagi udah dikirim tuh. Mixer apa sih? Bikin kue. Mixer ini. Itu mixer sound. Ibu-ibu mah itunya. Kalau ibu-ibu wajar. Persepsinya kan mixer buat bikin kue. Ini mixer sound. Oh gitu ya. Ya ampun. Artinya teknologi sekarang itu kan. Nah ini kita juga harus ikuti. Masa anak harus berpikir, ya memang kalau warung-warung biasa konvensional sih masih ada mungkin. Tapi warung juga sekarang ada kerjasama dengan e-commerce ya. Iya. Mitra Iya, makanya gitu. Sekarang aplikasi makin banyak ditawarkan, makin murah. Jadi kan misalkan Ibu Astari mau makan ini, kebetulan lapar nih jam 12 malam belum makan, kan bisa pakai GoFood. Itu jadi itulah istilahnya teknologi itu macam cepat berkembang. Nah anak siswa kita pun di SMK tentu dengan adanya bisnis daring ya, daring dan semua tadi perkantoran udah otomatisasi. Betul. Sekarang aja di kantor bisa saja nanti jumlah manusianya itu pada berkurang karyawannya. Kenapa? Orang katakanlah dulu harus ada tikre ya. Bos sekarang ngomong aja voice comment, udahlah ngetik ya itu komputer langsung di print jadi surat. Gitu Pak Jim. Nah, tanda tangan udah pakai QR sekarang. Itu teknologi OTKP itu. Jadi memang tantangan bagi kita.
Ya, jadi bagi kita, bagi guru-guru khususnya, guru harus lebih melek daripada siswa. Kalau kita memang sekarang kan terus nih pengalaman Bapak nanya sesuatu yang tidak tahu, dikasih apa lagi? Kadang-kadang orang apalagi sekarang susah malam, buka aja. Oke, Google. Siri. Nah, Kayak gitu coba. ada pertanyaan anak-anak juga kalau nyari. TV sekarang pakai voice kan? Udah. Smart TV. Tanya aja itu pakai perintah. Apa SCTV. artinya? Kita ingin tahu tentang Candi Prambanan. Benar. Jelas kalau di Wikipedia itu kan sudah jelas. Tapi itu udah dijawab dulu. Voice keluar. Nah itu teknologi. Ibu bapak guru bersaing dengan teknologi itu. Itu. Makanya Bapak harapkan itu semuanya ibu bapak guru terus maju meningkatkan kemampuannya dalam bidang pengetahuan. Ya, pengetahuan. Ya sekarang kan kurikulum katanya ada lagi ya, Pak Jim, kurikulum sekarang itu ya ada di refresh katanya. Ya, kita ikuti aja. Apa? SNKPK. Iya. Nah, mungkin nanti bisa ya ngobrol sama kurikulumnya ya di sini ya. Iya. Diundang podcast kurikulumnya Ibu Regina siap-siap. Ya gimana Bu? Udah cukup? Cukup ya, luar biasa sekali. Terima kasih atas penjelasannya Bapak. Nah sekarang buat kalian yang mungkin belum tahu tentang SMK PGRI Bandung, nanti mungkin teman-teman yang mungkin masih SMP yang nonton video ini, siapa tahu tertarik untuk bisa masuk SMK PGRI Bandung. Oh iya, gitu. masuklah SMK PGRI Bandung. Iya, jurusannya ada apa? Nanti kita bisa sharing-sharing juga di sini. Iya. Iya. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa sekali lagi di subscribe, di komen, di like, di share ke semua media sosial kamu. Jangan lupa ditekan juga tombolnya supaya kamu tidak kehilangan video menarik dari kita. Bagus. Terima kasih Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Selamat bekerja kembali. Ya terima kasih. Ya. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komen saran.